Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kembali mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai Organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada topik ini, kita akan mempelajari tentang latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia, perkembangan awal Organisasi Perhimpunan Indonesia, dan perubahan Perhimpunan Indonesia dari organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada saat didirikan, organisasi ini bernama Indische Vereniging. Organisasi ini dipelopori oleh Noto Suroto dan Sutan Kesayangan. Terbentuknya organisasi ini tidak lepas karena adanya kebijakan politik etis pemerintah Belanda. Pelaksanaan politik etis khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang kemudian melahirkan kaum-kaum terpelajar Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, banyak sekolah-sekolah yang didirikan, sehingga lulusan-lulusan pelajar Indonesia juga semakin banyak. Pada saat itu, belum ada pendidikan tingkat universitas yang didirikan di Hindia Belanda. Oleh karena itu, negara Belanda menjadi tujuan utama pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Pada tahun 1907, tercatat jumlah pelajar Indonesia yang di Belanda sebanyak 20 orang yang tersebar di berbagai universitas. Didorong oleh rasa senasib dan sepenanggungan sebagai mahasiswa perantauan, mereka kemudian membentuk sebuah perkumpulan dengan nama Indische Vereniging. Perkumpulan ini pada mulanya bukanlah sebuah organisasi politik yang revolusioner, melainkan hanya perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang bertujuan memajukan kepentingan bersama pelajar-pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Timur. Situasi mulai berubah ketika pada tahun 1913 tokoh tiga serangkai bergabung dengan Indische Vereniging yang membawa ide nasionalis, sehingga organisasi ini mulai berhaluan politik. Organisasi ini benar-benar berhaluan politik setelah bergabungnya Sutomo, Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Budiarto, Iwakusuma Sumantri, Iska, dan tokoh-tokoh komunis seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono pada tahun 1920-an. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Pergerakan Indonesische Vereniging semakin mantap ke arah perjuangan nasionalisme, sehingga pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Setelah Perhimpunan Indonesia berhaluan politik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah: pertama, memiliki hubungan baik dengan komunis, terutama ketika Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Hatta tahun 1926. Dua, mengirim Arnold Mononutu ke Paris untuk mengadakan hubungan dengan mahasiswa dari negara terjajah di Asia Afrika. Ketiga, turut serta dalam Kongres Demokrasi Internasional di Beerville, Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Brussel, dan Kongres Liga Wanita Internasional di Swiss. Selain membangun jaringan internasional, Perhimpunan Indonesia juga melakukan propaganda ke tanah air. Pada tahun 1925, PI mulai gencar meluaskan pengaruhnya di tanah air melalui anggota yang telah menyelesaikan studinya di Belanda. Para lulusan ini kemudian menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi yang telah ada di Hindia Belanda. Namun, karena kebanyakan dari organisasi ini bersifat moderat, maka Hatta menyarankan agar mendirikan organisasi baru. Tahun 1927, Perhimpunan Indonesia mulai menampakkan tanda-tanda kemundurannya. Tuntutan kemerdekaan yang semakin gencar dari PI membuat pemerintah Belanda mengeluarkan larangan untuk mengikuti kegiatan PI. Jika tidak, maka beasiswa mereka akan dicabut. Pada 27 September 1927, para pemimpin PI seperti Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid, dan Nazir ditangkap, namun dibebaskan lagi pada 1928.
tahun 1928 sampai 1929, PI kurang begitu aktif. Kemudian, pada tahun 1931, Hatta dikeluarkan dari PI dan akhirnya organisasi ini bubar karena kehilangan organisator utamanya.